Colok guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La 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 la. 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 Kayaknya gembira kali. Digembira-gembirakan guys ya. Gembira-gembirakan aja. Jejak yang tertinggal. Ketika itu aku datang ke rumahnya. Dan tidak berapa lama dia datang menyambutku. Aku sudah mencium gelagat bahwa mereka senang atas kedatangan kami. Kami dipersilahkan duduk di ruang tamu. Sebagaimana biasa kami juga pernah datang kemari, begitu sambutan mereka dalam kesempatan ini. Dan ini dalam rangka lebaran, berhari raya. Untuk teman yang sudah lebih kurang 35 tahun. Cerita jadul guys. Gak apa-apa ya. Tidak berapa lama dia memperkenalkan anaknya kepada teman yang baru kubawa. Karena temanku ini sebenarnya adalah teman lamanya, tapi anaknya baru kenal sekarang barangkali, atau tidak guys. Ternyata mereka sudah kenal lama. Bahkan mereka punya kiprah yang ya katakanlah ketemu di pucuk gitu kali ya. Di bidang seni. Kemudian bahkan istrinya pun ikut melayani, membawakan makanan, minuman, anaknya memberi menghidangkan sate. Ya, sate buatan anaknya. Anaknya sarjana tata boga. Ya, ahli memasak. Dan sekarang mengajar di Sekolah Menengah Ekonomi Atas atau SMK Negeri 1 Kisaran, Sibogat, di belakang kantor Bupati Kisaran. Ini pasti akan menjadi pertemuan yang menggembirakan. Ya, pasti. Kami gembira. Terima kasih untuk kawan yang sudah melayani kami, menyambut kami dengan baik. Jadi kalian harus tahu guys, anaknya itu sudah sarjana tapi belum menikah. Cowok sih, ganteng, handsome, tapi belum kawin. Ya, nggak tahu sih udah punya teman ta'aruf atau belum, atau jangan-jangan punya pacar atau belum, kita nggak tahu ya. Kami nggak nanya sampai situ sih, sampai akhirat kepulangan kami. Tapi kami cukup lama. Ya, cukup lama bisa sholat di rumahnya ya. Jadi alhamdulillah ya, silaturahmi berjalan. Insya Allah alhamdulillah ibadah tidak tinggal, tapi aku nggak tahu pasti ya apakah apakah kami tidak meninggalkan jejak yang tertinggal. Aku tidak tahu apakah kepulangan kami itu meninggalkan cerita yang tidak baik. Sekalipun tentu harapan kami semua ingin baik. Begitulah, kami cukup bergembira, kami berkelakar, kami bercanda, kami cerita masa lalu. Seperti orang reunian ya. Karena kawan lama guys. Kawan masa sekolah. Kawan berkiprah di Sanggar Seni Mardika Sari. Mardika Sari guys. Sekarang old Mardika Sari, Mardika Sari tua. Sehingga kadang-kadang kepengen ada new Mardika Sari. Gak berapa lama kami pun pulang. Dan yang ada hanya tinggal kenangan. Begitulah kehidupan. Di dalam Islam kita selalu diingatkan bahwa dunia ini hanyalah tempat permainan. Hanyalah sebuah persinggahan. Pohon yang hidup, yang kau lihat dulu kecil, tumbuh besar, berbunga dan berbuah. Tapi kemudian seketika, beberapa waktu kemudian Tuhan merubahnya. Menjadi kuning, menjadi coklat, bahkan akhirnya mati.
itulah kehidupan. Maka oleh sebab itu, jangan sia-siakan waktu yang kita jalani. Berikan manfaat kepada diri sendiri, kepada keluarga, bahkan kepada orang lain. Karena sesungguhnya manusia yang bermanfaat adalah manusia yang terbaik. Manusia yang terbaik adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nabi Muhammad SAW mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sesungguhnya manusia yang paling baik adalah yang paling bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Buat orang lain bahagia, buat orang lain senang, sekalipun hanya dengan senyuman. Kau punya uang, bantu dia kalau dia butuh. Kau punya jabatan, pangkat, kekuasaan, bantu dengan itu. Kau punya pengaruh, punya link, punya jaringan, punya teman-teman, kenalkan dengan mereka supaya mereka juga bisa bantu. Jangan pernah berpikir untuk apa membantu mereka. Jangan pernah berpikir begitu, guys. Karena yang terbaik adalah kalau kita bisa meninggalkan jejak kebaikan. Semoga jejak kebaikan itulah yang tinggal di rumahmu. Aku ingin meninggalkan satu pesan terakhir untukmu. Ada sebuah cerita di zaman Rasulullah. Teman-temannya sering datang ke rumahnya. Tentu saja mereka senang menerima. Tapi entah mengapa, begitulah sifat manusia. Sifat manusia ini baharu. Kadang bisa berubah, lebih baik, kadang biasa saja, terkadang lebih buruk. Suatu hari istrinya mengungkapkan perasaannya bahwa karena terlalu sering temannya datang, mungkin dia bosan atau mungkin dia merasa terganggu atau mungkin entah perasaan apa yang berkecamuk di pikiran hati dan hatinya. Lalu dia mengatakan dia ingin agar teman-teman suaminya itu tidak sering-sering datang. Entah bagaimana cerita ini kemudian sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Lalu menanggapi keadaan itu, suatu hari Rasulullah datang ke rumahnya bertamu. Mereka menyambut Rasulullah karena Rasulullah tidak sesering mereka datang. Ya, Rasulullah itu hanya datang kalau memang perlu. Karena bagaimana mungkin Rasulullah bisa sering-sering datang? Karena umat begitu banyak yang harus diayomi. Rasulullah datang, lalu diterima dengan baik, mereka senang, mereka bahagia karena yang datang adalah Rasulullah. Tapi nggak tahu bagaimana kalau Rasulullah yang justru sering-sering datang. Maka mereka bersikap seperti ini atau seperti sikap mereka yang terakhir kepada tamu-tamunya yang dulu sering datang. Lalu sebelum pulang Rasulullah meninggalkan jejak pesan. Dia bilang, coba ikuti aku keluar. Jadi Rasulullah sudah pamitan menuju keluar pintu, menuju pintu dan ingin keluar. Mereka ikut karena Rasulullah bilang ikuti. Ya, memang begitu. Adab dalam Islam, tamu itu diantar sampai ke depan pintu. Bahkan kalau bisa sampai pintu gerbang, kalau bisa. Kalau tidak, paling tidak sampai depan pintu. Oke, jadi diikuti. Tiba-tiba suami istri ini berteriak, menjerit, terkejut. Kenapa? Karena tiba-tiba dari dalam rumahnya mereka terkejut dan mereka menghindar karena dari dalam rumahnya keluar ular. Dan bukan satu, banyak sekali ular, banyak berbagai jenis, ada kalajengking dan banyak binatang-binatang keluar. Lalu kemudian sampai di sana Rasulullah berhenti. Ada apa? Ya Rasulullah, banyak sekali hewan-hewan yang keluar. Ini mengerikan sekali, ini hewan berbisa dan macam-macam. Lalu Rasulullah berhenti dan menjawab, seakan tidak ada hewan di sini. Anehnya, hewan-hewan itu tidak mengganggu suami istri dan tidak mengganggu Rasulullah. Kan ular tidak mematuk. Ular itu hanya keluar, banyak sekali jumlahnya dan terus keluar. Rasulullah, apa yang kalian saksikan? Banyak ular, banyak binatang berbisa keluar dari rumah kami ya Rasulullah. Bukan keluar dari jubah Rasulullah, dari rumahnya keluar. Dari dalam rumah. Kata Rasulullah, itulah kemuliaan tamu. Tamu datang membawa rahmat dan dia keluar membawa laknat. Dia mengeluarkan laknat dari rumahmu. Dia mengeluarkan keburukan dari rumahmu. Maka oleh sebab itu, senang dan berbahagialah menerima tamu. Layani mereka dengan baik karena mereka membawa rahmat. Dan mereka akan keluar membawa laknat.
seketika suami istri ini teringat dengan teman-teman suaminya yang selalu datang. Iya baginda Rasulullah, kami akan selalu mengingat dan akan melaksanakannya. Jadi semua ini ada pelajaran guys, ya. Ada pelajaran, macam-macam bentuknya. Macam-macam bentuknya. Oke guys, bagi kalian yang kami beberapa kali pernah datang ke rumahmu, tetap sambut kami dengan baik. Ternyata modus ya guys. Enggak guys. Kalau kami nggak mau datang juga, kau juga nggak bisa meminta kami datang. Tapi kalau kami datang, ya jangan juga kami diterima dengan tidak baik. Tapi alhamdulillah kami tidak pernah diterima dengan tidak baik. Kami selalu diterima dengan baik. Dan terima kasih dengan lontong dan ayam gorengnya. Jadi biasanya kalau ada lontong, sate lontong itu dagingnya itu biasanya kan dibakar, tapi kali ini digoreng. Dan itu ada sensasi tersendiri. Waktu itu aku mau komen tapi dilarang oleh si Ari. Katanya itu bukan bidangmu, kau bukan tukang masak, bukan ahli masak, katanya biarkan aja dia yang masak, kira-kira gitu. Ya nggak apa-apa. Oke guys, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyambut kami dengan baik. Kasih aja kode, nanti kami datang. Ya, kasih kode, kasih sinyal. Tapi kalau bisa jangan sinyal dong. Nyata aja, datanglah ke rumah. Jangan basa-basi ya, aku nggak suka basa-basi. Karena ketika kami datang itu nggak basa-basi. Kami datang pengen dilayani dengan baik. Dan kupastikan, aku ingin air putihmu. Ya, aku tidak minum teh manis, tidak minum sirup. Kecuali kalau ada minuman lain yang menyehatkan. Banyak kali permintaannya, enggak, cuma air putih. Ya, atau perlu kalau kami datang dalam keadaan puasa atau pura-pura puasa. Nggak gitu guys, masa gara-gara itu aja kita bertengkar, ya kan? Jadi gitu guys ya, terima kasih yang sudah berbuat baik kepada dirinya sendiri, karena ketahuilah orang yang berbuat baik kepada orang lain sesungguhnya dia sedang berbuat baik kepada dirinya sendiri. Semoga Allah membalas segala kebaikanmu dengan kebaikan yang berlipat ganda, baik ketika engkau hidup di dunia, untukmu, untuk keluargamu, masa depanmu. Kalau tidak Allah kasih itu di dunia, mudah-mudahan Allah kasih itu nanti di alam kubur. Tapi pasti Allah akan balas di akhirat. Ya kan? Betul nggak? Betul guys. Yakinlah. Ya, yakin. Sebagai orang beragama kita yakin. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Apa artinya? Entah, aku nggak tahu. Lihat nanti surat Al-Zalzalah kedua terakhir dan yang terakhir. Semua amal ibadah kita yang baik-baik itu akan diperhitungkan walaupun sekecil zarah. Dan seburuk apapun perbuatan burukmu, kau juga akan bertanggung jawab. Jadi takut ah. Guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.